Kalau untuk prosesnya ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, Mak Kaitong. Jadi dari proses sampah plastik kita pilah dulu, kita pisahkan dari sampah organiknya, lalu kita masukkan ke dalam reaktor, tabung reaktor itu. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaktor, kita proses pembakaran. Kita kita proses bakar itu di suhu 150 sampai 500 derajat. Lalu asap dari proses pirolisis itu masuk ke dalam tabung kondensor pendinginan yang merubah asap itu jadi cair, begitu Caito. Jadi setelah cair itu keluarnya itu minyak mentah masih sementara. Setelah minyak mentah itu keluar dari kondensor, kita masukkan lagi satu kali proses yang namanya destilasi, pemisahan pemisahan berat jenis sesuai berat jenis ya, kayak pemisahan jenis BBM itu yang kita putuskan akhirnya kita jadikan dua. Seharusnya itu ada tiga jenis BBM yang bisa kita ambil. Premium, kerosin itu minyak tanah dan solar. Karena memang minyak tanah itu tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, akhirnya kita putuskan eh, apa yang kita ambil hanya dua, premium dan solar. Cara memberi apa ya pengertian atau mengajak orang untuk tidak buang sampah itu bagaimana caranya sebenarnya di situ dulu, bukan alatnya dulu. Kalau tentang alat itu sudah hal yang murah menurut saya dan hal yang mudah menurut saya kalau untuk alat. Yang susah itu bagaimana menyadarkan orang-orang atau minimal memberi fasilitas ke orang-orang ini supaya mau, ayo jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana gagasan-gagasan, ide-ide yang sudah berjalan atau sudah tereksekusi ini kemudian dibingkai rapi menjadi satu konsep yang bisa diimplementasikan di tempat yang lain. Jadi saya itu mungkin bisa lebih intens berkomunikasi, hitung-hitungannya kayak apa sih dan seterusnya. Dengan kerelaan Mas Asep tadi, menurut saya sangat mungkin ini konsepnya bukan kemudian Mas Asep berpikir bahwa oh nanti alatnya harus beli dari saya dan seterusnya. Bisa jadi akan berbagi nih, oh rancang desainnya kayak gini. Mungkin di tiap daerah bisa kemudian mengembangkan dengan bengkel-bengkel yang ada di wilayah mereka dan seterusnya. Karena yang saya tangkap Mas Asep ini adalah keterpanggilan terhadap masalah sampah dan kemudian ini menjadi solusi untuk urusan energi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada program Ngobrol Desa pagi hari ini. Eh, Selamat berjumpa kembali di ruang virtual. Hari ini kita ngobrol dengan sosok pemuda, begitu ya, pemuda yang memiliki inovasi yang luar biasa, dan inovasi ini tampaknya perlu menjadi bagian penting dari proses kita dalam berdesa, karena dalam konteks berdesa ini justru inovasi-inovasi menjadi terobosan yang apa yang bisa membuat kita semuanya bisa menemukan berbagai alternatif-alternatif yang nantinya bisa menjadi bagian penting dari proses kedesaan kita semuanya, karena proses kedesaan kita semuanya akan bermuara pada kemandirian desa. Nah, teman-teman pegiat desa, kepala desa, BPD, pendamping desa, dan tentu saja eh, kawan setia yang selama program Ngobrol Desa selalu bisa hadir pada ruang Ngobrol Desa di setiap hari mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Hari ini kita bersama dengan sosok pemuda dari Desa Jenggawah
Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, yaitu Mas Ahmad Saifuddin atau yang biasa kita dipanggil ya, atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Mas Asep, Mas Asep. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Asep, kita sapa dulu Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah, ini sedang sehat-sehat ya. Alhamdulillah, semalam Oke, is- oke, oke, oke. istirahatnya cukup. Nah, Ya. sebelum berbincang-bincang dengan Kang Asep, apa terlebih dahulu Pak Dekoco nanti bisa memberikan atau membuka sesi ngobrol desa kita pada pagi hari ini, karena sesi kita pada hari ini tematiknya berkaitan dengan inovasi. Kalau berbicara inovasi, maka salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana inovasi itu lahir dari bawah, dan proses-proses inovasi ini tentu saja tidak mudah begitu ya, tidak mudah ditemukan dan tidak mudah kemudian dalam perjalanannya selalu mendapatkan tantangan-tantangan besar. Saya persilahkan Pak Dekoco untuk membuka sesi kita di pagi hari ini. Monggo Pak Dekoco. Sambil menunggu Mas Panuti. Terima kasih ini luar biasa pagi hari ini kita bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengolahan limbah mungkin ya. Kalau yang saya tangkap dari informasi yang kemudian tersampaikan adalah tentang bagaimana uh, pengelolaan limbah plastik mungkin pirolisis sampah plastik. Ini saya nggak tahu konsep apa yang akan coba dibagikan, apakah ini kemudian yang menjadi bahan bakar itu atau apa, mungkin nanti kita bisa dengarkan langsung dari Mas Asep, karena memang limbah plastik ini ketika diolah menjadi energi ini akan sangat luar biasa, dan ibarat kata kemandirian energi yang ada di desa dengan pemanfaatan limbah plastik ini menurut saya benar-benar bisa menjadi solusi yang luar biasa, karena memang penggunaan plastik sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Masyarakat kita merasa nyaman dengan itu. Ketika diajak berubah, ya nggak akan gampang karena sudah merasa itu adalah cara yang paling praktis ya. Cara yang paling praktis kalau kemudian diajak untuk kembali ke penggunaan penggunaan yang bukan plastik juga, kita sudah merasakan bagaimana di tingkat kabupaten yang kemudian sadar lingkungan katanya kemudian sudah tidak boleh lagi air minum dalam kemasan dan seterusnya, tapi ya tetap berasa tidak praktis karena repot harus nyuci gelasnya dan seterusnya. Jadi hal yang tidak bisa terhindarkan. Yang kemudian bisa dilakukan adalah mendaur ulang. Nah, ini ketika plastik diolah, ada yang kemarin kita bisa dapatkan seperti informasi yang ada di Bali, mamanya menjadi bahan bakar. Kemudian kalau kita lihat yang ada di Jawa Tengah waktu itu kalau nggak salah, kemudian diolah menjadi produk-produk untuk bahan bangunan dan seterusnya. Bahkan kalau nggak salah di Purbalingga atau di mana itu kemudian diolah menjadi apa bahan untuk paving block, bahan untuk genteng dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita bisa ikuti kalau kawan-kawan yang di Jenggawah ini kira-kira kayak apa, di Udah. Jember ini kayak apa. Nanti coba kita lihat, kita dengarkan, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kemudian
bisa diduplikasi di tempat kawan-kawan yang lain. Saya pikir itu, Jaitong, terima kasih. Oke, terima kasih Pak D. Eh, Kalimat terakhir, inspirasi, duplikasi oleh siapapun. Ya, inspirasi tentu saja dari Mas Ahmad Saifuddin. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya sehingga bisa diduplikasi, berbicara inspirasi dan duplikasi Katuran. Mas Panuti sebagai koordinator RPDN untuk chapter pendamping. Kami persilahkan dulu sebelum ke Mas Ahmad Saifuddin ke narasumber. Monggo, Mas Panuti. Matur nuwun, Cak Itong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Ini Mas Ahmad Saifuddin. Saya dari Sukoharjo dan topik pada pagi hari ini saya kira cukup solutif gitu. Cukup solutif kalau itu nanti bisa tadi dilakukan oleh eh, ya seluruh warga lah, seluruh warga, seluruh desa, mungkin kota juga. Karena kalau kaitannya dengan limbah, apalagi limbah plastik tadi sudah disampaikan Pak Dekoco, kalau itu bisa dirubah dari limbah plastik menjadi energi, apakah itu bahan bakar, apakah itu semacam bahan bakar minyak atau apalah. Saya kira ini solutif sekali karena problematik sampah itu sudah dihadapi darurat lah. Istilahnya hampir-hampir darurat seperti Jogja aja kan TPA-nya sudah ditutup lah. Saya kira ini luar biasa ketika dari Mas Saifuddin dari Jenggawah ini nanti hampir katakanlah seluruh desa itu bisa melaksanakan teknologi ini dan bisa menerapkan. Saya kira ini sebuah solutif untuk warga masyarakat kita ini. Warga masyarakat kita kalau tadi sudah sampaikan mungkin daur ulang kaitannya dengan bahan bangunan udah. Sekarang energi ini saya kira era sekarang ini kan energi terbarukan kan masih didengung-dengungkan. Kalau ini eh, ada dua yaitu sampah jadi permasalahan. Kemudian ketika dirubah menjadi bahan energi berarti kan eh, sudah mengurangi permasalahan. Kemudian dua ini. Kemudian ternyata kan bahan bakar energi ini kan subsidinya luar biasa. Bahkan ketika tidak disubsidi kan ya akhirnya apa? Akhirnya warga kembali ke subsidi dan ini ketika itu bisa dilakukan dari bahan energi, ini sudah memberikan jawaban bahwa di desa-desa, di kota-kota kalau itu dilakukan ini luar biasa. Saya kira ini nanti perlu perlu seperti apa ini Mas Ahmad Saifuddin mungkin rekan-rekan desa-desa lain di seluruh Indonesia ini akan tadi menduplikasi silahkan kaitannya menginovasi menduplikasi yang jelas ini luar biasa dari Mas Ahmad Saifuddin. Saya kira itu Cak Itong kita simak dulu. Monggo Cak Itong. Oke, terima kasih Mas Panuti yang sudah mengantarkan juga perjumpaan kita di Ngobrol Desa. Eh, Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita Mas Ahmad Saifuddin atau biasa disebut dengan Mas Asep. Saya pikir nih ketika saya mendapatkan informasi nama Mas Asep, saya pikir orang-orang Mas Asep ini dari daerah Jawa Barat begitu karena Asep ini kan identik dengan nama warga di Jawa Barat Ya, begitu ya. Ternyata bukan ternyata Ahmad nah, Saifuddin gitu ya. betul. Mas Asep, mungkin sebelum ke ini sebelum pada hal-hal yang bisa kemudian disampaikan kepada teman-teman semuanya. Ini saya ingin mendapatkan informasi kira-kira apa maksud jenggawah sekuat yang ada di virtual backgroundnya Mas Asep itu. Lalu kemudian apa yang melatar belakangi Kang Asep beserta jenggawah sekuat itu melakukan satu hal yang tidak lazim gitu ya. Tidak lazim itu karena sedikit ya, sedikit orang yang melakukan.
Dan tantangannya sangat luar biasa, yaitu melakukan inovasi. Mari silakan Mas Asep, sebelum kita berbicara tentang praktek inovasinya, kami persilakan Mas Asep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Iya, jadi tentang Jenggawa Squad ini memang kita bentuk karena artikulasi dari squad itu kan kelompok kecil minoritas kan ya sebenarnya, kelompok kecil minoritas yang bergerak di bidang yang positif gitu loh. Kalau kalau ini saya ambil kalimat squad itu begitu. Jadi Jenggawa Squad ini bukan hanya isinya Asep dengan tim yang ada 6 orang ini sekarang, tapi Jenggawa Squad ini kenapa kok saya pakai Jenggawa, karena saya berharap desa Jenggawah itu, kecamatan Jenggawah ini bisa jadi squad untuk Indonesia, maksud saya begitu, Cak Itong. Kurang lebihnya begitulah, harapannya begitu. Ya, wah, jadi Jenggawah Squad ini menjadi bagian penting dari proses teman-teman semuanya, proses untuk berpartisipasi. Jenggawah ini kalau orang-orang Jember bilang itu, atau orang Jenggawah bilang itu jenewa. Newa. Dan di beberapa sudut kecamatan Jenggawah itu tertulis Wong Jenewa begitu ya. Nah, ini sejak tahun 2003 sudah muncul itu, setahu saya sudah lama sekali, dan salah satunya Jenggawah ini sekarang bisa hadir di tengah-tengah kita teman-teman semuanya untuk berbicara tentang praktek inovasinya. Nah, berkaitan dengan praktek inovasi yang sudah dilakukan Mas Asep dan teman-teman semuanya. Topik kita pada pagi hari ini mengangkat energi masa depan dari Desa Jenggawah. Nah, Mas Asep, ini yang melatar belakangi Mas Asep melakukan pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan untuk diubah, untuk didaur ulang atau diubah begitu menjadi energi. Ini dilatar belakangi oleh apa, Mas Asep? Ya, jadi latar belakangnya itu sebenarnya karena ngelihat polusi yang sudah cukup meresahkan sekarang ya, Cak Itong. Jadi polusi ini kan sudah jelas lah mengganggu bumi kita sekarang itu. Kalau memang polusi itu bisa kita rubah menjadi energi, kenapa tidak gitu loh. Walaupun ada cost biaya yang harus kita keluarkan, tapi itu bukan hal yang berat menurut saya kalau kita mau bekerja sama. Kalau kita semua mau kompak, polusi yang harusnya menjadikan bumi ini tidak sehat bisa dirubah menjadi energi, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Saya yakin semua orang kalau ditawari itu, disuruh milih polusi atau energi, saya yakin semua orang 100% akan memilih energi. Begitu kira-kira itu. Kalau kita berbicara sampah gitu kan, utamanya sampah plastik yang sangat sulit sekali diurai. Memang Tuh. Mulai dari rumah tangga sampai di manapun di ruang-ruang publik ini selalu menjadi persoalan, dan publik kelihatannya juga hanya merasakan persoalan itu ketika ada di rumah tangga, mungkin di rumah tangga. Belum kalau di tempat publik belum sampai kemudian menjadi persoalan. Tetapi ketika musim musim penghujan baru dirasakan penyesalannya. Tapi ya terus begitu. Dan ini salah satunya adalah apa yang dilakukan Kang Asep. Kang Asep, ini ceritanya dalam mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar itu bisa diceritakan, Mas Asep, bagaimana ceritanya? Ya, kalau untuk prosesnya ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, Mas Kaitong. Jadi dari proses sampah plastik kita pilah dulu, kita pisahkan dari sampah organiknya, lalu kita masukkan ke dalam reaktor, tabung reaktor itu. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaktor, kita proses pembakaran.
kita kita proses bakar itu di suhu 150 sampai 500 derajat. Lalu asap dari proses pirolisis itu masuk ke dalam tabung kondensor pendinginan yang merubah asap itu jadi cair, begitu Caito. Jadi setelah cair itu keluarnya itu minyak mentah masih sementara. Setelah minyak mentah itu keluar dari kondensor, kita masukkan lagi satu kali proses yang namanya destilasi, pemisahan pemisahan berat jenis sesuai berat jenis ya, kayak itu. Pemisahan jenis BBM itu yang kita putuskan akhirnya kita jadikan dua. Seharusnya itu ada 3 jenis BBM yang bisa kita ambil. Premium, kerosin itu minyak tanah dan solar. Karena memang minyak tanah itu tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini, akhirnya kita putuskan yang kita ambil hanya 2, premium dan solar. Jadi minyak tanah kita tidak kita tangkap. Jadi sebagian besar masuk ke solar dan sebagian kecilnya masuk ke premium. Itu Caito. Jadi kalau untuk setelah proses destilasi ini ada satu treatment lagi untuk proses kimia itu Caito. Jadi proses kimia itu tujuannya untuk menjernihkan BBM ini dan meminimalisir residu atau ini timbal supaya lebih aman masuk ke dalam kendaraan kita gitu Caito kira-kira. Itu pembakaran sampai derajatnya sampai tinggi di atas 100 derajat. Itu menggunakan apa itu, Mas Asep? Sebenarnya banyak ini metode yang bisa kita pakai untuk bahan bakar. Ada kayu bakar, ada kompor oli bekas, ada bisa pakai kompor gas juga, LPG juga. Tapi saya lebih karena di tempat kita sumber daya kayu bakar itu masih sangat banyak dan murah, akhirnya kita pilih kayu bakar ya itu. Daripada kayu itu istilahnya jadi dimakan rayap ya. Dimakan rayap di tempat kita kayu bakar tuh kebetulan belakang rumah itu juga banyak. Akhirnya kita pakai kayu bakar untuk sementara waktu ini kayak itu. Gitu. Tapi kalau untuk di tempat lain potensi oli bekasnya lebih banyak dan murah, mungkin bisa pakai oli bekas. Jadi apapun sudah yang bisa sekiranya di mana tempatnya potensinya mana yang lebih murah itu yang kita pakai gitu kayak. Ini sudah berapa lama Mas Asep? Mas Asep menggeluti dunia ini? Saya mulai tertarik meriset sampah itu sekitar 2023 ya itu. 2023 saya mulai tertarik meriset sampah karena di Jenggawah itu sudah sangat amat mengkhawatirkan dampaknya. Jangankan yang di belakang sungai, di belakang rumah, Caitong. Di pinggir jalan aja sudah separah itu, bisa dibayangkan bagaimana yang di sungai, gitu kan. Kebetulan saya itu punya kegiatan sehari-hari di pinggir sungai. Saya punya kolam di pinggir sungai, Caitong. Dan kolam saya itu sering sekali sampah nyangkut di area kolam saya. Nah, dari situ sudah kok risih, akhirnya saya punya ada ketertarikan cobalah bagaimana sih caranya ini biar sampah ini bisa kita kontrol, minimal kita kontrol dulu deh. Bagaimana caranya? Awal mula saya itu nggak langsung membuat alat kayak itu. Awal mula saya ngeriset itu mempelajari karakteristik psikologisnya orang di yayasan waktu itu. Karena kalau hanya sekedar membuatkan alat tapi kita tidak paham karakter psikologisnya orang-orang, saya yakin kerjaan kita susah. Nggak semudah itulah bikin alat. Karena insenerator saya pelajari tentang insenerator itu, banyak sudah. Insenerator itu sudah banyak yang membuat. Tapi kok sampah tetap, berarti ini permasalahannya kan bukan di kekurangan alat sebenarnya kayak itu. Cara memberi pengertian atau mengajak orang untuk tidak buang sampah itu bagaimana caranya sebenarnya di situ dulu, bukan alatnya dulu. Kalau tentang alat itu sudah hal yang murah menurut saya dan hal yang mudah menurut saya kalau untuk alat.
Yang susah itu bagaimana menyadarkan orang-orang atau minimal memberi fasilitas ke orang-orang ini supaya mau, ayo jangan buang sampah sembarangan. Akhirnya kita riset. Oke, akhirnya saya menyimpulkan Jaito, tidak bisa orang-orang ini kalau istilahnya diajak untuk ayo tidak buang sampah sembarangan, yuk ayo saya tempat kasih 3 warna ini tempat sampah, ayo buang di sini, itu tidak bisa. Orang kita ternyata tidak bisa di situ, Jaito. Karena satu, stressfulnya orang Indonesia ini sudah lumayan tinggi sebenarnya, stressfulnya. Cuma karena memang kita orang Indonesia dikasih rasa syukur yang lebih gitu ya, dari budaya kita kan rasa syukur kita dilebihkan kan memang daripada orang Jepang, daripada orang luar lah. Sebenarnya stressfulnya kita itu sama dengan mereka sebenarnya, Caitong. Cuma karena kita orang yang sangat apa ya, religiusnya lumayan tinggi lah daripada mereka. Akhirnya kita lebih aman daripada orang-orang Jepang itu. Nah, padahal tingkat stressfulnya itu sama sebenarnya kurang lebih. Jadi kalau dikasih beban lagi tentang memilah sampah, disuruh buang sampah di tempat yang kita tentukan, disuruh milah pula, disuruh naruh di warna kuning, hijau, dan merah. Jangankan itu, mungkin Cak Itong pernah ngerasain sendiri, ketika mau masuk ke Indomaret, ada tulisan push and pull, itu aja bingung kan, mau push atau and pull, tarik atau dorong, itu aja kadang bingung kan. Makanya di hal sesimpel itu aja, itu cukup menyulitkan sebenarnya. Dan orang-orang kita itu lebih suka diajak tapi tidak terlalu merepotkan, kayak itu. Akhirnya waktu itu saya punya program satu dusun satu pengolahan sampah. Satu dusun satu pengolahan sampah. Kenapa kok satu dusun? Karena ketika saya perlebar ke satu desa, itu tidak efektif, Jaito. Itu semakin memakan biaya operasional, semakin membutuhkan lahan yang sangat lebar satu desa itu, dan waktu untuk pengkolekan sampah setiap harinya itu kurang optimal setelah saya riset itu. Ternyata yang paling efektif itu satu dusun satu pengolahan sampah atau maksimal 2 dusun satu pengolahan sampah, Jaito. Nah, saya ada ide waktu itu menerapkan, saya mau mengkloning lah atau mengadaptasi perumahan atau kota yang ada iuran sampah bulanan, Jaito, waktu itu. Jadi saya riset itu daripada orang desa itu disuruh memilah sampah atau membuang sampah di tempat yang dikasih warna dan macam-macam itu, lebih baik orang desa itu membayar sekian rupiah sampah tapi mereka diurus gitu, Caitong. Walaupun tidak semuanya ya, walaupun pastilah ada orang desa nanti yang keberatan dengan ide itu. Jadi setelah saya riset kemarin itu, orang desa lebih memilih untuk membayar daripada mereka disuruh untuk memproses sampahnya mereka sendiri. Begitu, Caitong. Jadinya saya putuskan waktu itu kebetulan saya sendiri masih Caitong, ngeriset itu saya sendirian waktu itu 2023 itu. Ternyata begini, kita minta retribusi ke warga, retribusi itu untuk operasional kita. Retribusi itu bukan tentang ini, saya tidak bicara tentang keuntungan ya. Saya bicara tentang bagaimana sampah ini bisa tetap diproses dan tidak membebani kita sebagai pengelola yang meroses sampah itu. Karena selama ini pengelola sampah itu ternyata mereka yang paling banyak mengeluarkan biaya sendiri. Yang agak besar ya, saya sudah berbicara dengan teman-teman yang memang peduli sampah selama ini, Caitong, ternyata ya benar, mereka lebih banyak spend money daripada terima uangnya sebenarnya di bidang sampah, karena memang sosial ya, memang mereka sosial. Nah, saya pengen ngerubah budaya itu, ngerubah inilah supaya orang yang peduli dengan sampah ini nggak perlu mengeluarkan biaya sendiri, nggak perlu. Jadi bisa kok sampah ini dibuatkan wadah supaya ada income di situ, ya untuk pengelola sampah. Kita bisa tarik
pekerja gitu. Jadi mungkin saya sedikit ceritakan program saya dari awal yang sudah saya ceritakan ke beberapa media nih kayak itu. Jadi saya ada program itu satu pengolahan sampah, dan di situ kita tarik retribusi ya, mungkin ya kita sebutnya retribusi dari setiap warga yang apa namanya yang ikutlah di situ. Cuma kita butuh sosok polisi dan desa kayak itu. Kenapa kok kita butuh sosok polisi dan desa? Satu, desa itu kita butuhkan, kita sangat butuhkan untuk mensosialisasikan ini ke warga, ke semuanya. Dengan mufakat desa, mungkin ya kita sebutnya. Kita mufakat desa, kita panggil semua RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat, kita arahkan, kita kasih apa namanya pengertian tentang sampah dulu, lalu kita apa namanya mufakat untuk mulai hari ini kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampah mulai hari ini kita urus. Tapi di situ ada biaya bulanan loh dari setiap kakak. Yang kemarin saya riset itu untuk nilai nominal bulanan untuk pembuangan sampah di desa ini, Kak Itong, ya bukan di kota ya. Saya sebutkan saya riset di desa. Kemarin 30.000 per bulan, Kak Itong. Atau 7.500 per minggu. Jadi setiap kakak itu diwajibkan untuk membayar Rp7.500 per minggu, Kak Itong. Untuk operasional kita, untuk operasional pengambilan dan pemrosesan sampah itu. Lalu apa namanya tugas desa ya tadi ya, saya sampai di tugas desa itu untuk mensosialisasikan atau kita membuat mufakat desa dulu gitu. Dan ke polisi, kenapa kok saya butuh polisi? Karena kita sudah menjalankan apa namanya pengarahan sampah dengan santun, dengan lemah lembut, dimulai gitu, nggak berfungsi kayak itu. Jadi saya menerapkan itu punishment and justice. Punishment and reward. Jadi saya mau menerapkan punishment and reward. Jadi kenapa kok saya harus menggunakan kalimat itu? Punishment itu kan berat kan, hukuman kan punishment itu. Reward itu kan hadiah. Jadi saya sudah pastikan kita tidak akan berhasil mengurusi sampah kalau dengan cara halus, lembut, dan gemulai kayak itu. Tidak akan bisa. Karena orang kita memang dari dulu didikan orang tua kita itu kalau mau baik perlu dikaplok dulu, mungkin kalau orang Jemberan begitu ya, harus ditegasi. Kita nggak bisa harus, oh Bu, kita buang sampah di sini ya, nggak akan didengarkan sama orang itu. Tapi kalau kita ada sedikit ketegasan, kita pakai punishment and just and reward itu, mungkin memang nanti akan banyak pro dan kontra di situ. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sampah kita itu berkurang. Kalau bisa hilang di lingkungan kita gitu kan. Sampah semuanya bisa terakomodir bersih. Masa kita kalah sama Singapura gitu kan? Singapura bisa kok. Di negara-negara lain bisa kok. Kenapa kok kita nggak bisa gitu kan? Ternyata ya itu, kita terlalu lemah lembut untuk arahkan orang-orang ini tentang sampah. Makanya saya butuh polisi untuk jadi itu tugas polisi untuk ini kayak itu. Untuk seandainya nanti ada laporan ada orang buang sampah, ya kita harus hukum. Kita harus ada apa namanya? Ya mungkin harus bikin undang-undang dan lain-lain ya. Tapi ini demi untuk bumi kita gitu loh. Tolonglah jangan pasti nanti akan ada apa ya yang menyerang inilah. Kenapa nggak bisa lah langsung menghukum orang karena buang sampah begini tidak bisa, pasti ada lah nanti. Ini tujuan saya bukan untuk kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan semuanya, kepentingan masa depan kita gitu. Jadi polisi itu memang kita butuhkan untuk itu, untuk sedikit memberi punishment ke orang-orang yang bandel gitu. Pasti akan ada orang-orang bandel nanti kayak itu pasti. Jadi gitu. Dari biaya yang 30.000 per bulan atau 7.500 per minggu itu kita bisa menyerap tenaga kerja itu kayak itu.
gitu. Jadi kemarin itu yang saya riset itu saya dapat dusun itu ada di Jenggawa itu kalau nggak salah kakaknya ada 800 kakak sampai 1.200 kalau nggak salah kayak itu Iya, di iya. Jenggawa itu. Jadi saya rata-ratakan 1.000 deh ya, kita hitung 1.000 kakak ya, 1.000 kakak per desa kita rata-ratakan. Jadi dari angka 30.000 per bulan itu ada income, apa namanya, ada uang masuk per dusunnya itu sekitar 30 juta ya itu. 30 juta untuk satu dusun. Jadi di situ apa uang itu untuk operasional bulanan itu sudah lebih dari cukup. Seandainya ini dipegang sama BUMDes ya, saya yakin sangat lumayan lah profitnya gitu dari kalau kita mau nyebut profit ya di situ ya Pak, lumayan lumayan ada lah untuk ya minimal sih kalau saya nggak memberikan profit minimal sampah habis dan menambah tenaga kerja ya itu. Kemarin itu yang saya hitung satu satu dusun saya butuh 3 pekerja minimal 3 pekerja, 2 yang mengkolek sampah, 1 yang memproses. Itu sudah cukup. Dan eh, saya menggaji dengan tarif 30.000 per bulan itu Cak Itong, saya sudah bisa menggaji petugas itu dengan minimal UMR. Itu minimal UMR per bulannya. Dan itu pun masih ada profit yang bisa diolah sama desa. Kan ini nanti arahnya dipegang BUMDes ya Cak Itong. Kalau seandainya satu dusun satu pengolahan sampah itu dipegang BUMDes, luar biasa lah kalau mau dibahas lebih lanjut mungkin kita bisa ketemu bisa saya presentasikan gitu ya itu tentang program satu Oke. pemakaman sampah satu dusun itu gitu kurang lebih. Mas Asep, satu lagi nih. Ya, Eh, ya, tadi dijelaskan di awal bahwasanya eh, kalau kita berbicara pirolisis sebagai media untuk apa ya, untuk memisahkan menjadi 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 energi baik itu premium maupun solar dan seterusnya tadi itu. Ini kan membutuhkan peralatan yang tentu saja harganya tidak murah. Ini Mas Asep bisa ceritakan berkaitan dengan peralatannya dulu. Lalu kemudian sampai sekarang teman-teman yang ada di Jenggawa Squad yang mengelola sampah menjadi energi ini, eh, apakah masyarakat itu berbondong-bondong mengantarkan sampah plastiknya atau itu tadi tetap mengandalkan tenaga kerja yang mencari mencari sampah-sampah tadi itu untuk kemudian dibawa ke satu tempat gitu. ya. Jadi untuk mengenai alat pirolisis yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak terlalu mahal kayak itu. Sebenarnya tidak terlalu mahal. Memang kalau kita lihat di media yang sudah istilahnya menjual ya, yang sudah menjual alat itu memang mahal ya. Memang kalau yang saya lihat di marketplace yang ada dari beberapa apa namanya pabrik mungkin itu dari beberapa pabrikan itu memang harganya ratusan juta dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Sedangkan yang alat yang kita buat ini tidak ke arah sana guys. Jadi alat yang kita buat ini memang saya buat dengan biaya semurah mungkin, tapi dengan kapasitas sebesar mungkin. Ternyata memang alat itu tidak mempengaruhi kok Pak Tom. Tidak Hmm. mempengaruhi hasil BBM yang dihasilkan. Bahan itu, maksudnya kayak harus pakai stainless kan biayanya jadi lebih mahal. Ternyata tidak merubah, tidak mempengaruhi hasil apa kualitas dari BBM yang dihasilkan ternyata. Makanya saya kemarin itu sebenarnya kan pirolisis BBM ini saya bukan penemu kayak itu. Pirolisis BBM ini sudah lama sekali. Oh ya, ya. Saya hanya menyederhanakan. Saya hanya memurahkan bagaimana caranya alat ini bisa ada tapi dengan harga yang murah, tidak semahal yang ada di marketplace sekarang gitu ya. Jadi kalau apa namanya tentang biaya itu masih cukup masuk akal lah untuk digunakan apa pakai dana desa mungkin ya. Itu sangat masih masuk akal.
Ya. Kalau mungkin kalau dilihat dari yang sudah ada yang pabrikan mungkin nggak masuk akal ya, harganya ratusan juta itu. Cuma kalau kalau punya saya insya Allah bisa, masih masih sangat masuk akal dipakai untuk desa. Lalu mengenai sampah plastik yang berjalan sekarang, sementara ini dari rekan-rekan tim sendiri yang mengkolek sampah plastiknya ya itu masih belum dari Oh warganya, iya. dari beberapa rumah lah, di rumah itu masih sudah aktif lah, kayak dari keluarga sendiri ya, mungkin ya dari keluarga saya sendiri sudah mulai, plastik sudah diantar ke workshop sekarang sudah, itu masih belum meluas, makanya butuh bantuan dari desa untuk mufakat desa, semua semua warga harus buang sampah di satu titik gitu, itu. Iya, Mas, Mas Asep, tentu saja ending dari proses daur ulang dari sampah plastik menjadi BBM yang sudah diceritakan tadi itu, tentu saja ini dapat dimanfaatkan untuk publik. Nah, artinya ini bisa dibeli atau bagaimana, Mas Asep, dalam rangka publik mengakses outputnya tadi itu BBM yang berupa premium atau solar. Nah, lalu kemudian berapa harganya kalau dibandingkan dengan harga-harga yang ada di SPBU, sampai sejauh berapa selisihnya? Oke, jadi saya masih belum ada kepikiran sekali untuk jual dengan harga rupiah ya itu sebenarnya. Hmm. Cuma yang saya kemarin yang saya pikirkan itu, warga bisa membeli BBM saya tapi dengan menukarkan dengan plastik lagi. Wah, Begitu. keren. Itu. Jadi saya tidak berpikiran untuk menjual rupiah. Saya mau membeli, menjual BBM saya dengan, ayo plastiknya bawa ke saya, tak ganti dengan BBM. Gitu. Kemungkinannya sih akalnya begitu nanti Caito. Tapi kalau untuk sementara sekarang ini BBM kita pakai untuk di ini kita sendiri, tim kita, untuk kendaraan motor kita, untuk solarnya mungkin untuk saya solar masih saya standby kan, masih belum kita pakai. Jadi selama ini masih kita pakai sendiri, belum ada yang terjual. Untuk memang kita sudah ada pikiran untuk menjual itu dengan cara barter dengan sampah plastik begitu ya itu. Kalau saya membawa 1 kilogram plastik, kira-kira saya mendapat berapa? Jadi kalau dari 1 kilogram plastik itu nanti mendapatkan 600, ketika kita memproses sampah plastik 1 kilo itu bisa menghasilkan 600 mili, kurang lebihnya 600 sampai 800 mili minyak mentah ya itu. Mungkin nanti saya jual dengan harga 3 kilo 1 liter BBM gitu ya itu. 3 kilo sampah plastik atau 2,5 kilo sampah plastik dengan 1 liter BBM. Kurang lebihnya segitu ya itu. Ini teman-teman semuanya, jadi apa yang dilakukan Mas Asep eh, pertama berkaitan dengan problem lingkungan kita, begitu ya, yaitu sampah. Dan berbicara sampah, orang mungkin benar lebih memilih mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah, tetapi kemudian kalau sekedar mengeluarkan uang, artinya setiap keluarga mengeluarkan uang, itu pun tidak menjadi salah satu, tidak menjadi solusi satu-satunya, begitu ya, karena pasca sampah itu kita keluarkan dari rumah tangga, dia harus arusnya, begitu ya, arusnya sampai dengan tempat pembuangan sampah terakhir itu juga masih menjadi persoalan. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini eh, dengan Mas Asep ini kita menemukan berbagai macam solusi. Salah satunya adalah mengubah sampah plastik tadi itu menjadi bahan bakar, dan bahan bakar yang dihasilkan ternyata teman-teman semuanya kita tidak perlu membeli, tetapi kita cukup barter dari sampah plastik yang ada di rumah tangga kita dengan BBM yang sudah diproduksi oleh kawan-kawan Jenggawa Squad. Nah, ini yang menarik di sana. Jadi berbicara transaksional tidak hanya sekedar uang, tetapi bisa kita lakukan barter, dan barter ini menjadi eh, salah satu alternatif bagi kita yang ada di rumah tangga untuk kemudian
memilah sampah kita mulai dari rumah tangga untuk kemudian bisa dibawa di tempat-tempat yang seperti yang dilakukan oleh Mas Asep. Nah, berbicara tentang pirolisis, daur ulang sampah plastik ini teman-teman, kita masih ingat ada SDGs desa begitu ya. Tentu saja sangat berkorelasi dengan SDGs desa. Ada SDGs nomor 7, Desa Energi Bersih dan Terbarukan, kemudian nomor 8, Pertumbuhan Ekonomi Desa yang Merata seperti yang disampaikan oleh Mas Asep tadi. Ini membuka peluang usaha baru begitu ya. Tapi tentu saja tantangannya besar. Nah, nanti akan kita bahas bersama pada sesi berikutnya dengan Mas Asep tentang tantangan seandainya ini kemudian menjadi usaha besar seperti yang tadi disampaikan Mas Asep, kira-kira tantangannya apa saja. Tapi sebelum pada sesi itu kami persilakan teman-teman semuanya untuk memanfaatkan perjumpaan kita di Ngobrol Desa untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Kami persilahkan teman-teman untuk raise hand sehingga nanti bisa mengikuti proses ngobrol dengan narasumber. Tapi sebelum ke partisipan, kami persilahkan Pak D pada sampai dengan 45 menit babak pertama ini. Babak pertama ini terngiang-ngiang Piala Dunia ini. Kira-kira bagaimana respon Pak D? Monggo, silakan. Menurut saya ini menarik dalam konteks bagaimana kemudian kawan-kawan pendampingnya. Ini kan berarti kan secara teknologi mungkin ini bukan teknologi baru seperti yang tadi Mas Asep sampaikan. Sepakat karena memang banyak juga yang sudah kita lihat di YouTube dan seterusnya, memang banyak yang sudah mengelola itu atau mengembangkan itu. Tapi yang menarik tadi adalah yang Mas Asep tadi sampaikan, bagaimana kemudian cara Mas Asep membuat ini menjadi lebih efisien secara investasi, kalau kata. Secara investasi lebih efisien, kemudian artinya secara bisnis sepertinya yang Mas Asep belum terlalu ngulik lebih dalam ini sebagai bisnis, tapi ini lebih masih maaf. Jadi mungkin ini lebih dalam konteks yang Mas Asep tadi sampaikan, itu lebih pada keterpanggilan melihat masalah. Jadi kalau saya bilang sih, ada zaman saya kuliah dulu itu ada pelajaran bahwa ada empat tahapan orang dalam konteks menghadapi masalah. Satu adalah orang yang tidak melihat itu masalah. Sampah yang menumpuk itu tidak dilihat sebagai masalah. Itu serendah-rendahnya orang kan gitu. Kemudian ada orang yang sadar bahwa itu masalah, tapi tidak melakukan sesuatu. Kemudian tahap berikutnya adalah orang yang melihat itu masalah dan berusaha menyelesaikan masalah, tapi masalah tidak selesai. Kemudian yang terakhir adalah orang melihat itu masalah, berusaha menyelesaikan masalah, dan kemudian masalahnya bisa selesai. Jadi saya pikir kita perlu mencoba berpikir untuk sampai di level yang keempat tadi. Melihat ini masalah, mencoba menyelesaikan, dan kemudian masalahnya selesai. Nah, saya melihatnya ini menjadi tantangan. Kalau ibarat kata, kalau saya di pihaknya Mas Asep, saya hanya akan bilang ini adalah tantangan untuk tenaga pendamping profesional, tenaga pendamping desa ini. Tantangannya apa? Ilmunya sudah ada, kesiapan untuk kemudian diimplementasikan juga sudah terbukti. Kemudian yang menjadi masalah bagaimana ini bisa terimplementasi di desa dampingan, kan kira-kira kayak gitu. Nah, yang saya kemudian melihat adalah kalau kemudian kita melihat ini sebagai forumnya teman-teman tenaga pendamping, ada dari 12 rencana aksi programnya kementerian yang ada di Mas Asep ini menyelesaikan setidaknya satu tentang bagaimana pengembangan ekonomi lokal desa.
bagaimana kemudian peningkatan ekonomi masyarakat dan kesadaran tentang lingkungan. Ini kan menjadi dua hal penting yang kemudian perlu dilihat sebagai, oh ini dengan saya membawa programnya Mas Asep ini dua prioritas aksi itu selesai. Kenapa? Saya teringat di salah satu tempat pembuangan sampah di Jogja kalau nggak salah. Itu konsepnya barter. Jadi konsep barter seperti yang tadi Mas Asep tadi sampaikan, desa memutuskan bahwa ada biaya pengelolaan sampah. Pengelolaan itu mulai dari diambil sampai kemudian kalau yang sekarang ini kan bayar hanya untuk buang ke TPS. Tetapi bagaimana kemudian badan usaha milik desa menangani ini? Kalau desa tadinya mungkin membayar tenaga kebersihan, ngangkut sampah di tempat pembuangan sampah dan seterusnya, maka berarti kan desa ada anggaran nih untuk kemudian mengalokasikan kebersihan lingkungan. Ditambah partisipasi masyarakat, artinya ada yang bisa dijadikan modal untuk badan usaha milik desa. Setidaknya teknologi yang dari Mas Asep, kemudian mungkin pendampingan dari Mas Asep, itu bisa menjadi modal awal untuk kemudian memulai. Nah, yang menarik lagi Mas Asep, sepakat dengan yang tadi disampaikan Mas Asep, memahami karakter masyarakat itu menjadi penting. Contoh yang paling sederhana, Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta. Jakarta hari ini gubernurnya menyampaikan tentang pilah-pilih sampah, bla 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 dan seterusnya, yang organik dijadikan dijadikan biomas, dan kemudian setiap rumah disuruh mengumpulkan masing-masing dan seterusnya. Nggak jalan, bos. Nggak jalannya kenapa? Satu, kayak istri saya, mama, ketika bicara oke, dikumpulin, itu tukang, kita sudah bayar tukang angkut sampah. Setiap bulan kita bayar 100.000. Itu dari si pengangkut sampah sudah menyampaikan, ibu repot kalau gitu. Udah semua aja biar nanti saya yang pilih, kan kira-kira kayak gitu. Nah, yang tadi Mas Asep sampaikan bahwa kemudian ada punishment dan seterusnya, pihak kelurahan sudah ngasih ancaman, Mas. Ancaman kalau kemudian tidak ada setoran sampah organik, maka kemudian akan kena denda 500.000. Kalau 1 bulan, kalau kata dari rumah saya tidak mengeluarkan sampah organik, maka kemudian denda 500.000. Ini kan hal yang kemudian dipaksakan tanpa ada partisipasi. Akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, satu kotak kecil disiapkan sama istri saya, sisa-sisa makanan dimasukin ke situ. Ya udah, tiap kali petugas yang dari kelurahan ngambil ya itu ada. Mau cuma satu kantong kecil dan seterusnya, yang penting saya setor. Gugur tugas. Tapi kesadaran untuk itu nggak ada. Sisi yang lain yang kemudian kita cermati adalah karena masih ada tukang rongsok lah ya istilahnya, yang ngambil-ngambil dan seterusnya. Kadang-kadang rasa kemanusiaan itu kan masih ada, Mas Asep. Istri saya rela mengumpulkan botol-botol plastik, kemudian rela mengumpulkan plastik-plastik dan seterusnya, kardus dan seterusnya, itu kemudian menunggu ada Pak Tua yang seminggu sekali lewat, kemudian dia bawa bawa tentengan untuk kemudian, dalam konteks ini istri saya lebih melihat ya ngapain aku kasih ke sana, toh yang 100.000 aku nggak dikurangi, yang penting aku kasih ke bapak itu, kasihan kan gitu. Nah, yang kayak gini kayaknya yang kemudian saya sepakat tadi dengan Mas Asep, bagaimana kita memahami karakter masyarakat. Nah, yang balik lagi ke yang tadi di Jogja yang tadi saya sampaikan, ada yang menarik adalah ketika kemudian tukang angkut sampahnya, Mas Asep, yang ngambil sampah itu mereka bawa timbangan, Mas. Jadi taruh kata nih yang tadi Mas Asep sampaikan, 1 bulan 30.000 gitu kan. 1 bulan 30.000, kalau kamu mengumpulkan plastiknya sendiri dan ditimbang, maka kemudian akan ada pengurangan. 30.000 itu dikurangi dari setoran plastiknya. Jadi konsep yang sama seperti bank sampah dan seterusnya.
Nah, saya pikir ya ini yang bisa menjadi bagian menarik yang bisa dilihat sebagai satu peluang untuk kemudian bagaimana program ini bisa dijalankan tetapi dengan lokalitasnya masing-masing. Kalau kata seperti yang tadi Mas Asep tadi sampaikan umpamanya, oke kamu bayar, tetapi bahwa kemudian ketika petugas itu mengambil sampah plastik, maka ditimbang. Ketika ditimbang nanti tiap akhir bulan umpamanya kemudian dapat premiumnya bahan bakar premium 1 liter itu ekuivalen dengan berapa kilogram plastik umpamanya. Sehingga kerukunan yang kita bilang masyarakat di desa rukun dan seterusnya hari ini ya nggak gitu-gitu banget gitu loh. Artinya kalau kepedulian mungkin masih iya cukup, tetapi kalau sudah ketika sampah kita dilihat kok ada manfaatnya, ada hitungan bisnisnya, maka kemudian ada ketidakrelaan. Wah, enak banget sampah yang aku udah bayar iuran sampah gitu kan, tapi kemudian dia yang dapat hasil dan seterusnya. Nah, binatang ekonominya ini langsung langsung jalan ini di otak teman-teman ini gitu kan. Nah, bagaimana kita juga bisa menjawab tantangan itu? Saya pikir ini jadi sesuatu yang menarik untuk kemudian mungkin lebih dalam konteks yang Mas Asep ada satu kesadaran untuk kemudian mengambil langkah yang mungkin Cak Itong mungkin bisa lebih karena sama-sama Jember kan lebih lebih bisa komunikasi lebih intens, lebih pada yuk duduk bareng Mas Asep dihitung coba investasinya itu berapa sih, kemudian luasan lahan yang dibutuhkan seperti apa sih, kemudian kalau tiap kilo sampah plastik itu jadinya apa dan seterusnya. Kemudian dihitung dengan cermat bahwa ketika masyarakat mengumpulkan sampah, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Sampah plastik ya utamanya ya. Ini kan sama seperti kalau kita lihat kalau kita lihat di salah satu, saya pernah lihat di salah satu channel YouTube ada mahasiswa kita yang di Australia atau yang di Inggris kalau nggak salah ya. Jadi dia itu berprofesi sebagai pemulung. Pemulung artinya apa? Ngambilin botol, ngambilin apa, yang kemudian kalau di sana sudah ada mesinnya. Jadi botol dimasukin langsung keluar nilainya berapa. Kalau botol botol kaca, botol plastik nilainya berapa dan seterusnya. Jadi dia sambil jalan waktu longgar dia cari-cari sampah untuk dibawa ke mesin itu. Nah, ini ibarat kata kalau umpama kita bicara seperti yang tadi Mas Asep tadi sampaikan, ini tinggal mencari mencari rumus ekonominya aja bahwa mereka oke, sepakat tiap rumah akan kemudian bayar retribusi kebersihan lingkungan deh ibarat kata 25.000 atau 30.000. Tetapi 30.000 atau 25.000 itu nanti akan dikembalikan dalam bentuk bahan bakar umpamanya. Ketika kamu memilih sampahnya. Kalau kamu pakai apa sampah plastiknya berapa, maka kemudian nanti akan dapat berapa liter dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik, Caitong, yang bisa bisa dipelajari lebih dalam, dikaji lebih dalam. Pastinya kalau bicara yang seperti ini, yang menjadi potensial untuk kemudian ini dikelola sebagai lembaga ekonomi desa atau dalam hal ini menjadi unit usaha BUMDes, itu setidaknya desa-desa yang sudah perkotaan lah. Kalau yang desa masih masih desa pertanian dan seterusnya, ya kayaknya tergantung di lingkungan itu ada nggak limbah industri. Ini kan bisa juga salah satunya kemudian BUMDes-nya kemudian merapat ke salah satu industri yang ada di desa itu, limbahnya kemudian termanfaatkan untuk keperluan pengelolaan menjadi energi umpamanya. Kayak yang tadi kita lihat kan berarti
aneka macam sampah plastik lah. Sampah plastik mulai dari mungkin apa ragam-ragamnya kan macam-macam tuh. Nah, bisa jadi itu menjadi salah satu opsi. Saya pikir itu Caitong yang saya lihat, tinggal bagaimana gagasan-gagasan, ide-ide yang sudah berjalan atau sudah tereksekusi ini kemudian dibingkai rapi menjadi satu konsep yang bisa diimplementasikan di tempat yang lain. Jadi saya itu mungkin bisa lebih intens berkomunikasi, hitung-hitungannya kayak apa sih dan seterusnya. Dengan kerelaan Mas Asep tadi, menurut saya sangat mungkin ini konsepnya bukan kemudian Mas Asep berpikir bahwa oh nanti alatnya harus beli dari saya dan seterusnya. Bisa jadi akan berbagi nih, oh rancang desainnya kayak gini. Mungkin di tiap daerah bisa kemudian mengembangkan dengan bengkel-bengkel yang ada di wilayah mereka dan seterusnya. Karena yang saya tangkap Mas Asep ini adalah keterpanggilan terhadap masalah sampah dan kemudian ini menjadi solusi untuk urusan energi. Saya pikir itu, Cak Itong, terima kasih. Wah, ruang ngobrol desa hari ini menjadi reaktor nih, menjadi ruang yang dengan suhu panas karena di dalamnya juga eh, para tokoh-tokoh nih yang hadir. Ada teman-teman tenaga pendamping profesional, ada yang dari Pemdes juga, mungkin juga ada teman-teman dari BUMDes. Kami persilahkan teman-teman semuanya untuk memanfaatkan perjumpaan kita dengan Mas Asep, apa yang memiliki inovasi mengubah sampah plastik menjadi BBM. Mas Panuti, bagaimana? Di ruang reaktor kita pada ngobrol desa hari ini, kira-kira apa yang akan disampaikan Mas Panuti? Cak Itong, Ya, mohon bicara sebentar Cak Itong. Oke, Mohon maaf, saya sambil nganter anak sekolah ya ini. Jadi oke, saya oke. masih gugup begini, nggak apa-apa ya. Iya, Tetap online. Oke, dilanjut Bapak. oke, oke. Monggo Mas Panuti. ya. Terima kasih. Saya kira nyambung apa yang disampaikan Pak Dikoco tadi. Kalau saya kan, karena saya melihat juga tadi, tantangan di masing-masing daerah, masing-masing desa berbeda. Saya sepakat tadi juga disampaikan Mas Asep, ya kenali dulu karakternya itu saya sepakat itu. Karena memang eh, ini ini kaitannya dengan sebuah pemberdayaan, sebuah penyadaran. Ini memang saya sepakat kaitannya dengan karakter warga setempat itu seperti apa. Saya juga sepakat tadi, saya kira rancang atau teknis saja yang perlu katalah nanti bisa di apa ya di katalah Mas Asep nanti mungkin Cak Itong yang lebih dekat situlah. Kira-kira ketika mau katalah meniru, meniru, saya kira kan eh, saya sepakat tidak tidak langsung beli ya beli kalau beli beli katalah mesinnya gitu aja itu nanti kayaknya kurang kurang memiliki gitu loh. Karena kami juga ada kawan yang eh, membuat pengolah sampah, mesin pengolah sampah itu gerakannya hampir sama. Itu seperti teman-teman saya hanya segelintir orang dulu, tapi itu memang panggilan. Nah, ini harapan kami juga yang perlu adalah teknisnya seperti apa, rancang bangunnya seperti apa. Kalau kaitannya dengan nanti bahan-bahannya, saya kira setempat itu mungkin juga bisa. Sehingga ini yang perlu adalah itu. Karena saya juga ditanya, Pak, kalau mau beli ya kalau hanya beli aja, tadi saya yakin beda. Nah, ini harapan kami nanti Cak Itong, ini harus ada tindak lanjut ya ini. Karena jenengan yang dekat akhirnya ya ketiban campur gitu. Bagaimana katalah Hmm. ketika membuat rancangan tadi mesin apa itu inseminasi atau apa itu apa-apa yang itu kan secara mungkin secara dulu ya suatu saat seandainya katalah perlu tutorial langsung atau seperti apa saya kira kan eh, banyak desa sebenarnya butuh juga tadi yang disampaikan Pak Dikoco ya memang kalau kalau ini memang lebih bagus kalau eh, nanti suatu saat kalau tempat saya rata-rata yang eh,
apa itu pengelolaan sampah baik yang itu sudah dipegang oleh BUMDes. Dan saya yakin ini mesin-mesin seperti ini kalau itu rancang bangunnya dan itu dibuat oleh warga, tadi kan juga sampaikan itu memang saya juga sepakat tidak harus katalah mungkin kalau daerah tertentu tidak harus katalah per dukuk, bisa saja per RW karena melihat kepadatan penduduk atau sampahnya itu pengaruh juga. Saya kira tadi sudah sampaikan juga. Kalau mungkin daerah-daerah yang agak semi-semi perkotaan, tempat saya katalah mungkin Kecamatan Grogol, Kecamatan eh, Kartasura itu memang butuh yang seperti ini. Mungkin kalau yang masih jauh dari katalah masih luang mungkin agak berbeda. Saya kira ini kami juga sepakat. Kemudian tadi harus ada peran pemerintah desa. Kebetulan tempat kami juga kemarin kami membahas melakukan sebuah klarifikasi Perdes tentang pengelolaan sampah ini. Ini memang benar, ini memang harus harus ada semacam apa ya? Tadi ada peran dari pemerintahan desa ketika itu Perdes cukup kuat itu, cukup kuat. Tadi sinergis antara pemberdayaan, kemudian dari regulasi Perdes. Ini memang kami sudah di salah satu desa sudah membuat perdes itu yang yang jadi persoalan memang tadi eh, istilahnya punishment and reward itu saya kira itu perlu perlu lebih dijabarkan mungkin di kalau tempat saya udahlah itu nanti di anggaran rumah tangganya anggaran rumah tangga BUMDes khususnya kaitannya dengan pengelolaan sampah gitu. Kalau di perdesnya yang anu aja lah, yang global aja lah ini. Tapi saya kira ini penting ini. Ini penting kaitannya dengan tadi biar nanti bisa diterapkan dan itu eh, saya kira kalau kami selaku TPP ya ya harus diterapkan. Kalau nggak diterapkan nanti akan darurat sampah itu akan terjadi karena di wilayah kami pun ketika di TPA-nya, kebetulan waktu kami des ke lokasinya di situ, baunya udah luar biasa, apalagi kalau musim hujan. Nah, untung aja saya bukan orang sini ya provokatori gitu loh. Nah ini yang saya kira kan eh, tadi kaitannya kesadaran biar nanti terjadi. Tapi juga peran dari pemerintah desa juga ada tadi dengan Perdes, saya kira ini penting lah. Tinggal kawan-kawan ini, nah, tapi nanti PR-nya Cak Itong itu nanti kami juga tolong di apa itu ada istilahnya nomor kontaknya Mas Asep, tapi Cak Itong punya PR biar itu nanti istilahnya arep niru. Arep niru tidak Hmm. harus bentuk mesin, tapi katalah ilmu skillnya aja. Saya kira itu penting rancangannya seperti apa. Kalau memang nanti ada katalah biaya untuk itu ya nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan juga biaya katalah ilmu itu kan juga tidak mudah ya. Kalau memang butuh biaya dalam arti konteks ini ya kita sampaikan pada pada desa-desa atau bumdes-bumdes yang akan meniru itu loh. Karena tempat kami terus terang eh, BUMDes sudah jalan, tapi saya lihat eh, hanya hanya tadi pengangkutan ke anu yang penting daerah situ bersih. Tapi ketika di TPA itu tidak suatu saat saya akan jadi masalah. Dan saya kira ketika memang pasti ada tantangannya, saya yakin ada tantangannya. Kadang mohon maaf ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kadang kawan-kawan yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup itu ketika ada yang seperti ini, itu kadang-kadang ya menghambat itu. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan nanti tidak salah saya kamu menghambat itu. Kalau alasannya katakanlah wah itu nanti mesinnya apakah apa itu eh, terkait dengan rumah kaca anu, ya, saya anu, wah kalau itu saya nggak punya anu apa ilmu seperti itu. Tapi eh, juga sama aja ketika di pengelolaan TPA terakhir kan juga tidak menyelesaikan masalah. Seandainya memang ada riset lebih lanjut, silahkan aja ahlinya katakanlah dengan mesin yang dibuat seperti Mas Asep ini, dampak rumah kaca seperti itu langsung aja. Saya kira kan eh, Mas Asep kaitannya dengan idenya sudah ada. Tinggal katalah memang kalau itu ada dampaknya, ini saya kira kan kami juga
sering di kantor seperti itu. Ya itu nanti yang ahlinya aja, tapi yang jelas kondisi yang ada di masing-masing desa, apalagi desa-desa yang semi perkotaan, itu memang eh, problemnya cukup rumit ketika itu tidak, katakanlah paling jelas sekali ketika Lebaran. Ketika Lebaran kan ada katakanlah dari pengelola sampah termasuk pengambil pengambil sampahnya juga dari pihak dinas anu juga mengambilnya sampah kan mungkin agak telat. Itu pasti problematiknya menumpuk sampah tersebut. Dan itu pasti ada teriakan-teriakan dari warga minimal di yang lebih dekat lah. Dan saya kira ini penting Cak Itong. Nah ini saya tunggu nanti jenengan sama wah ini Pak Mas Panuti malah ngei PR aku. Ya ya memang kalau mau ditiru ya kita ilmunya dulu aja ilmunya nanti kita sampaikan karena kami sudah di eh, pesan ya. Kami ada tapi wah hanya mesinnya aja saya yakin nanti tidak tidak keberlanjutannya kurang. Tadi yang disampaikan Pak Dekoco bahwa itu nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan jelas itu. Wong yang ini aja sudah menciptakan lapangan pekerjaan katalah dengan pengambilan sampah kemudian dibuang itu sudah menciptakan apa apalagi itu tadi ketika ada katalah energi yang dihasilkannya dan sebenarnya juga anu di salah satu termasuk pembuat mesin itu di daerah Tawangmangu itu energinya kalau sana enggak anu Pak Di sana itu menciptakan dari itu energi listrik yang itu bisa untuk istilahnya kalau di sana mungkin kalau waktu kita kecil itu untuk nyetrum aki baterai aki itu saya kira itu juga juga luar biasa makanya tolong nanti eh, kontak personnya kemudian ya Cak Itong nanti kira-kira mengeshiftkan kaitannya dengan mesin kapasitas seperti katakanlah berapa kakak atau berapa sampah sekian intal sampah itu butuh mesin seperti apa itu biar nanti clear kemudian tadi juga luas lahan saya kira kan ini penting juga apalagi daerah-daerah semi perkotaan biar nanti juga eh, untuk mendesain kaitanlah ketika itu tempat untuk mengelola sampah yang tadi berdampak energi saya sepakat juga tidak harus sewu biar tadi ada kebiasaan kebiasaan kawan-kawan kita ya ya tidak harus beli anu ya tukar anu nggak apa-apa juga tukar kaitannya tadi anu plastik tadi ini juga untuk pembelajaran penyadaran kita memang tidak mudah saya juga sepakat bahwa orang-orang sibuk itu ya tahunya itu berani bayar segini ya sudah itu nah, ini memang harus harus betul-betul eh, dicermati kaitannya dengan karakternya ini yang menurut saya penting ini Cak Itong biar nanti kita mengaplikasikan di daerah lain itu sudah ada gurunya, sudah ada rancangannya. Seandainya itu butuh biaya, biayanya berapa? Saya kira kan kawan-kawan di desa itu lewat BUMDesnya itu nanti akan menjadikan ini salah satu terobosan lah. Kalau katalah di di Purworejo ada eh, mesin ada apa? Ada katalah modifikasi eh, tenaga surya dari dengan mesin ciptaan atau skill dari BUMDes kerjasama dengan pihak-pihak lain, saya kira ini juga bisa dilakukan ini, Caitong. Saya kira ini saya yang saya tunggu itu Caitong, biar nanti kita bisa mengaplikasikan bagi desa-desa yang eh, mengalami dan membutuhkan. Saya yakin kami sudah beberapa kami kasih informasi, tapi kayaknya memang perlu tadi yang kaitannya dengan yang menggerakkan warga itu. Biar saya yakin nanti suatu saat akan bisa diterapkan di masing-masing desanya. Saya kira itu Cak Itong. Oke, Mas Paluti, wah ini memberi PR pada kami di Jember untuk kemudian jelentrehkan atau mendetailkan analisa usahanya yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas Jenggawa Squad ini. Sayang sekali Mas Ahmad Saifuddin
jauh dari tempat apa ya workshopnya, tempat bengkel atau tempat apa usahanya yang yang digeluti selama ini. Seandainya dekat atau sedang berada di lokasi begitu, mungkin Mas Ahmad Saifuddin bisa kemudian apa memberikan gambaran tentang rancang bangun dan sebagainya. Nah, tentu saja peran pemerintah. Nah, ini poin paling penting, peran pemerintah eh, terhadap komunitas-komunitas seperti ini menjadi bagian yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu. Nah, eh, pagi hari ini nih ada partisipan nih, Pak Dodi Merdiawan yang sudah berkunjung ke komunitas Jenggawah Squad nih. Ini Mas Panuti, Pak Dodi ini Korkap Kabupaten Korkap Jember, Korkap TPW Jember, yang beberapa waktu lalu sudah mengunjungi apa Mas Asep atau Ahmad Saifuddin. Mungkin bisa disampaikan Pak Dodi berkaitan dengan hasil kunjungannya dan kemudian peran pemerintah sejauh mana terhadap komunitas yang sudah dilakukan oleh Mas Asep ini. Monggo, silakan Pak Dodi. Gitu nun Pak Itong. Luar biasa ketemu lagi Mas Panudi, Mas Cokro, Kang Asep. Ini luar biasa. Jadi prinsip dasarnya kalau kita melakukan sebuah proses perubahan, ada sebuah kesadaran dan ada sebuah dampak dari sebuah masalah. Nah, sehingga kita berangkatnya, kalau kita bicara tentang sampah, ini sulit sekali ada sebuah proses penyadaran-penyadaran yang terjadi di masyarakat. Sehingga hari ini berangkatnya itu adanya terjadi sebuah masalah tentang sampah. Artinya kalau kita bicara di Kabupaten Jember, ini adalah darurat sampah. Di TPA-TPA menggunung yang ada di kabupaten, kabupaten tentu itu hasil dari sampah-sampah yang ada di rumah-rumah. Nah, berangkatnya dari sini sehingga kalau seandainya sudah menggunung, tentu tadi sampaikan oleh Pak Panudi, saya sepakat. Ada sebuah masalah di sana, baunya, penyakit dan lain sebagainya. Nah, berangkat ke arah ke sana, nah ini luar biasa sekali. Kang Asep sudah mencoba melakukan sebuah proses pengolahan yang ada di hilirnya. Nah, Pak Itong, yang perlu kita sampaikan bahwasanya alat yang telah diciptakan Mas Asep ini merupakan yang ngolah yang ada di hilir atau yang ada di TPA. Ini sampah kata mau diapakan. Berangkat dari sana, tentu mesin yang telah diciptakan dari Mas Asep, ini yang harus nantinya mencoba kita pilotingkan di salah satu desa yang ada dikelola oleh BUMDes. Nah, kebetulan kami pun kemarin juga mengunjungi juga ada beberapa desa, satu desa Pangsalsari ya. Di sana memang pengolahan sampahnya itu ada. Saya juga ngelihat ada TPA-nya. Permasalahan sama yang terjadi. Kalau sekupnya tadi saya sampaikan di kabupaten yang darurat sampah, di desa sama TPA-nya juga menggunung juga. Permasalahannya kalau yang ngangkut dari rumah-rumah kepada TPA itu nggak ada suatu masalah. Tapi yang terjadi setelah diangkut menjadi TPA itu menggunung juga. Ini sekupnya yang ada di desa. Sehingga memunculkan di sana, ini sampah ini mau diapakan? Sebelum nanti saya belum bicara kaitan dengan masalah pengolahan sampahnya. Nah, yang terjadi sebenarnya bagaimana sampah ini dibereskan dulu. Satu, nanti limbahnya bisa dimanfaatkan. Yang kedua, itu berkaitan dengan dimusnahkan sampahnya sehingga kalau seandainya pemusnahan tadi terjadi, maka prosesnya dari sampah tadi itu tidak akan mencemarkan, tidak akan menimbulkan penyakit, tidak akan menimbulkan bau. Cuman permasalahan, ini Kang Asep, mesin yang kemarin yang telah mencoba mesin yang masih diterapkan di salah satu desa tersebut itu memang masih belum berfungsi secara normal karena ada beberapa masalah terhadap mesin tadi. Ada sebuah kebocoran. Kebocoran tadi itu yang mengakibatkan mesin ini nggak berfungsi. Jadi
Nanti ke depan Pak Itong, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Pangudi, ini merupakan sebagai masalah kita bersama. Sehingga yang nantinya harus kita create atau yang harus kita nanti ciptakan tadi ada sebuah proses mesin yang nanti mengolah yang ada di sampah. Yang kedua harus ada sebuah contoh pilotingnya terhadap kaitan dengan ini. Sehingga nanti akan memudahkan kita bersama. Tatkala ini akan ditiru, itu akan memudahkan. Ada piloting, kalau kita bicara kaitan dengan yang ada di salah satu piloting desa, tidak semudah yang kita bayangkan mesin ini langsung bisa berhasil, tidak semudah itu. Jadi prosesnya bagaimana melakukan sebuah proses pemberdayaan di masyarakat. Saya sepakat, pemerintah desa wajib memang harus peduli terhadap ini. Lingkup kaitan dengan pengolahan sampah itu memang dimulai dari basis yang terkecil. Diawali dengan RT, RW, dusun, sampai dengan desa. Nah inilah PR kita sebenarnya Pak Itong, yang ke depan nantinya, ini yang bisa nanti Pak Manduni kalau menyampaikan tadi, itu nanti akan, ayo contohnya piye, mesinnya bagaimana. Ini yang satu kesatuan Pak Itong. Dimulai dari mesin pengolahannya sampai melakukan sebuah proses pengolahan sampah. Itu kira-kira Pak Itong. Jadi kalau kita bicara tentang yang ada di Jember, sebenarnya ini adalah menjadi satu kesatuan yang nantinya pada saat ini sudah bisa menjadi sebuah keberhasilan, baru kita juga akan bisa membuat sebuah blueprint ya, SOP untuk pengolahan sampah. Jadi kita sepakati bersama bahwasanya sampah menjadi sebuah masalah. Kedaruratan inilah berangkatnya dari sana. Karena untuk menyentuh sebuah kesadaran, lebih sulit ketimbang ini loh ada sebuah masalah baru kita bisa ngatasi. Itu kira-kira Pak Itong, luar biasa pada hari ini kita bisa belajar bareng. Saya kembalikan kepada Pak Itong. Matur nuwun Pak Itong. Oke, makasih Pak Dodi. Mas Asep masih monitor kah? Masih Pak Itong, masih kita saya Oke, Mas Asep bisa disampaikan pada teman-teman yang hadir pada program ngobrol desa pagi hari ini. Sejak 2003 kalau nggak salah 2023 kemarin ya 2023 kemarin Mas Asep yang sudah melakukan riset pribadi lalu kemudian terbangun komunitas dan sudah melakukan inovasi yang berupa mengubah dari sampah plastik menjadi BBM. Kira-kira sejauh ini peranan pemerintah desa terhadap komunitas Jenggawah Squad ini seperti apa, Mas Asep? Ya, jadi peran pemerintah desa sebenarnya sudah sangat optimal Pak Itong. Jadi dari kepala desa sendiri, dari teman-teman pendamping desa sudah sangat apa eh, sangat membantu jadi beberapa kegiatan kita ya. Cuma kan memang permasalahannya sekarang tidak bisa terlalu all out gitu karena memang ada kendala di dana desa ya mungkin ya hitung ya kan kita semua sudah tahu kalau dana desa sekarang memang sedang sedang tersita di KDKFP itu ya. Jadi memang ada keterbatasan gerakan di situ. Tapi sejauh ini dari kepala desa, dari pendamping desa, dari kepala dusun juga sangat amat reaktif lah dengan kita. Sangat-sangat satu visi dan satu misi memang. Jadi hampir setiap hari Pak Camat pun beberapa kali itu datang ke workshop dengan udah kayak rumah sendiri lah workshop itu sampai untuk teman-teman perangkat desa ya dari mulai camat, kepala desa, pendamping desa semuanya datang ke workshop itu memang untuk melihat perkembangan kita bagaimana, menanyakan kira-kira butuh support apa semacam itulah ya itu. Jadi sudah luar biasa dari desa. Jadi tadi ada ini memang ada kemarin kita kan memang ada pesanan dari Desa Bangsal tadi kayak pesanan alat yang begitu besar kapasitasnya untuk 150 kilo itu pun alat dengan kapasitas 150 kilo itu sudah sangat besar menurut saya karena selama ini kan saya hanya sekedar meriset. Jadi kita membuatkan alat besar untuk Bangsal itu memang
karena kita memang basicnya bukan pabrik ya Jaitong ya. Basicnya Iya, kita iya. hanya peneliti lah ya. Basicnya kita buatkan. Ternyata masih ada kendala bocor kemarin. Alhamdulillah sudah selesai. Hari ini sudah Hmm, selesai. Insya Allah besok sudah mulai trial produksi BBM di Bangsal-Sari. Dan hari ini Jaitong saya ada proses di STDI Jaitong Ajung. Jadi hmm, mungkin Jaitong kalau santai bisa ikut merapat nanti. Saya di sana mendemokan alat memproses alat dari sampah sampai jadi BBM yang siap dipakai Jaitong di Bangsa di oke. mana di STDI Ajung. Mungkin Jaitong bisa merapat nanti kalau pas lagi ini saya ngopi-ngopi di sana Jaitong. Oh, oh, ya, 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 ya. Jadi Mas Asep tidak hanya eh berkutat di lokasi produksi BBM-nya teman-teman, tapi dia juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terhadap komunitas-komunitas yang lain. Nah, ini tentu Betul, saja menjadi bagian penting kaitannya dengan transformasi tadi itu. Mudah-mudahan problem yang dialami Mas Asep bisa bisa teratasi dan bisa produksi kembali tentu saja. Nah, teman-teman semuanya ya. di penghujung acara ini ada Kang Iman nih, Banyumas. Banyumas kalau tidak salah itu menjadi salah satu kabupaten yang kalau kita berbicara tentang problem sampah itu selalu menjadi percontohan kalau tidak salah. Gimana Kang Iman? Apa berkaitan dengan topik kita pada hari ini mengubah sampah plastik dengan menjadi BBM yang disampaikan Kang Asep tadi itu. Monggo silakan Kang Iman yang sudah open mic. Terima kasih Caitong. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Syaifudin adalah uh, alternatif penyelesaian sampah itu. Jadi bisa diolah jadi energi cair seperti tadi, gas itu ya. Juga padat bisa. Gitu. Nah, kalau di Banyumas itu kan konsentrasinya ke pemanfaatan menjadi sampah padat yang dihasilkan menjadi bentuk baru gitu ya. Dalam ini adalah menjadi paving gitu. Nah itu memang ada proses sendiri gitu. Dan yang saya lihat sekarang bagus karena dukungan dari pemerintah. Yang kedua adalah memang edukasi yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Saifuddin itu nggak apa-apa lah kapan-kapan saling berkunjung ke Banyumas itu sudah menggunakan guidance-nya dalam misal sampah jenis organiknya apa dan itu sudah ada namanya A gitu harganya gini itu sudah ada jadi sehingga masa udah paham gitu. Nah begitu juga sudah sekarang itu memang di Banyumas seluruhnya itu sudah tidak ada model TPA ya tempat pembuangan akhir itu sudah nggak ada karena kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Dodik itu ya berarti itu kan open dumping gitu ya jadi terbuka yang penting hasil ngebuang gitu jadi timbulnya bau dan ini nah, dan kalau model-model open dumping itu ya efeknya pasti atau bau yang kedua nanti ada licit gitu ya karena air yang berasal dari tadi yang organik ataupun kehujanan itu sangat tidak ramah terhadap lingkungan makanya yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas itu ke desa-desa itu siap yang menyediakan lahan gitu ya itu akan dibangunkan tempat pengolahan sampah sendiri gitu sampai contoh terakhir ini adalah di desa Sudimara itu pun dapat bantuan kita kemarin 400 itu skala kecil itu jadi khusus paling cuma satu desa gitu. Nah kebanyakan yang menjadi problem di masyarakat itu adalah kesiapan orang untuk gampangannya berkawan gitu ya berkawan dengan sampah itu kan tidak mudah Cak. Karena ya kita tahu paham lah ya arti daripada sampah sendiri. Nah, dan itu perlu ada edukasi gitu ya, pemeriksaan kesehatan berkala gitu. Karena dia standar kerja misalnya dipakai
pakai kantong sarung tangan ataupun masker gitu ya, topi untuk kerja ya. Ketiganya itu menjadi hal yang penting gitu. Karena memang kalau tadi disampaikan oleh Mas Dodi Ketua Dewan Sampah di Jember, ini adalah kesempatan bagi rekan-rekan TPP untuk menunjukkan gitu ya keprofesionalnya, karena dulu pernah tahun 2019 itu ya, waktu itu kan awal-awal kita sering tampil di SDGs itu, Desa Rempoah itu. Dulunya juga kayak gitu. Itu bupati udah nggak bisa sampai hanya di TPA, terus transport depo gitu ya untuk penampungan sementara. Sehingga salah satu warganya itu sampai disekolahkan untuk bagaimana sih cara mengolah sampah organik dan organik. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu, dan sudah mandiri tuh di TPS Rempoah, direkturnya bisa memproduksi alatnya untuk pencacah gitu ya, dan dia bisa menjual gitu. Terus masyarakat itu sekarang udah modelnya kayak plasma ya. Jadi nanti masyarakat mana yang mau mengolah organik oleh BUMDesnya itu oleh pengolah sampah itu dikasih telurnya maggot gitu ya. Nanti kalau udah jadi sekian hari nanti dia ngambil, nanti ditukar itu lagi dibeli. Jadi seperti itu penghitungannya. Dan mungkin ini bagian bagaimana membangun pentaheliknya itu tercipta di Desa Rempah seperti itu. Dan moga-moga ini bisa berdampak positif ke yang lainnya. Dan saya yakin dari sampah itu adalah uang. Dan saya juga terima kasih dari mahasiswa IPB sekarang juga terjun gitu di Desa Kalisari. Coba kemarin saya ngobrol-ngobrol gitu, memang di sana ada pabrik tahu, pengolahan tahu itu skala UMKM di masyarakat itu rumah dan itu banyak sekali. Dan sebetulnya memang sudah ada pengolah sampah secara sentralisasi, tapi tidak sekarang ada sedikit tidak beroperasional secara maksimal, sehingga kemarin pada saat saya di Kalisari saya ngobrol apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat itu, katanya itu jenis kitosan sama biji kelor gitu. Nanti besok hari apa ya, kalau nggak hari Kamis, hari Rabu akan dilokakaryakan, dan insya Allah nanti saya akan memberikan informasi di Kompasiana. Terima kasih Cak. Gitu aja. Oke, terima kasih Kang Iman yang sudah berbagi tentang praktek pengelolaan sampah di wilayah dampingannya. Nah, teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu, di penghujung acara ngobrol desa pada pagi hari ini. Mas Asep, di penghujung acara ini kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement kepada publik, utamanya kepada partisipan yang hari ini hadir. Ada teman-teman dari tenaga pendamping profesional TPP, ada dari pemerintah desa yang juga sudah hadir, ada juga dari teman-teman BUMDes. Monggo, silahkan Mas Safiuddin, Mas Asep. Ya, jadi mungkin closing statement saya itu harapan saya ini Mas Itong, jadi kita tentang sampah ini kan selama ini masih belum ada titik temu ya, belum ada solusi konkret gitu. Jadi saya itu menciptakan alat itu, membuat alat itu ada 3 alat, Kak Itong. 3 alat saya itu pirolisis plastik, pirolisis organik, dan 1 insenerator. Jadi setelah saya uji, alat saya ini sudah compact untuk menghabiskan sampah yang ada di lokasi kita. Jadi sudah compact, 3 alat saya ini compact. Semua sampah sudah habis di situ. Jadi sampah plastik bisa dijadikan BBM di pirolisis, terus sampah organik keras kayak kulit-kulit buah kelapa muda, kulit durian, kulit manggis, pokoknya yang keras-keras lah bisa kita masukkan ke pirolisis organik, dijadikan briket atau arang, Caitong. Dan yang residu yang tidak bisa dimanfaatkan itu kita bisa proses di insenerator kayak semacam popok dan lain-lain itu, Caitong. Jadi saya berharap semua desa, setiap desa itu adalah orang yang peduli dengan sampah ini.
karena memang sampah ini sudah menjadi masalah internasional, bukan hanya sekedar masalah lokal kita aja, Cak Itong. Jadi ini sudah jadi masalah internasional. Jadi ayo bagaimana caranya sekarang itu mengolah sampah itu peduli dengan sampah itu tidak harus keluar uang, Cak Itong. Nggak harus memeras dompet kita. Bagaimana caranya kita sekarang mengolah sampah malah bisa menambah pundi-pundi di dalam dompet kita dengan cara memanfaatkan yang sampah-sampah itu tadi. Sampah-sampah semuanya itu bisa dijadikan uang loh, Cak Itong. Yang plastik bisa jadi BBM dan yang organik keras bisa jadi briket. Itu kalau kita bisa olah dengan benar, itu bisa menjadi pundi-pundi tambahan untuk kita sebenarnya. Begitu kurang lebih, Cak Itong. Jadi terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara di uh, ngobrol desa ini, Cak Itong. Terima kasih banyak. Saya sangat membuka pintu saya untuk semua rekan-rekan yang ingin belajar. Jadi tadi saya sempat dengar ada dari Pak ini dari Sukoharjo ya. Jadi saya tidak perlu ini Pak, nggak ada biaya apapun kalau untuk seandainya Sukoharjo ingin membuat alat yang sama seperti saya ajari sampai jadi, saya arahkan, tidak perlu ada biaya apapun. Jadi nanti kalau memang bisa perlu dikembangkan, ayo dikembangkan. Kita ini kok nggak sulit kok, alat yang saya buat itu tidak sulit, sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu orang datang ke sini atau saya datang ke sana, kita cukup tiktokan lewat WA, saya arahkan cara pembuatannya itu bisa. Tapi seandainya mau main ke sini, monggo, saya sangat dengan tangan terbuka menerima teman-teman yang mau langsung ke workshop biar lebih mantap, marem gitu jadang ininya ya. Jadi demikian kait-kaitan kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Asep. Ini teman-teman yang ada di ngobrol desa pada pagi hari ini eh, sudah mendapatkan link nomor kontak Mas Asep. Nanti mungkin di antara teman-teman ada yang menghubungi dan sebagainya, bahkan ada yang ingin berkunjung nih ya, berkunjung untuk studi tiru. Studi tiru tentu saja ini satu hal yang membahagiakan kita semuanya, karena ngobrol desa pada pagi hari ini bisa kemudian menginspirasi teman-teman semuanya, utamanya tenaga pendamping profesional untuk mengawal program pemerintah dari Kementerian Desa, utamanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, karena di Permendes nomor 16 tahun 2025 kemarin, teman-teman semuanya, yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 salah satunya adalah tata kelola limbah. Dari tata kelola limbah ini menjadi pilar untuk mewujudkan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana. Nah, monggo Mas Panudi, kami persilahkan untuk closing statement, kemudian Pak Dekoco nanti juga closing statement untuk menutup perjumpaan kita di Ngobrol Desa pada pagi hari ini. Silakan Mas Panudi. Ya, Matrun, Caitong. Ya, terima kasih Mas Asep ini sudah memberi kesempatan tadi luar biasa menurut saya. Dan insya Allah kami akan teruskan pada desa-desa yang membutuhkan. Tadi beliaunya juga istilahnya dengan lapang dada eh, akan melayani terkait dengan megurunya lah, meguru dari kawan-kawan di desa-desa yang lain, dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan di desa-desa tidak hanya Sukoharjo dan desa yang lain. Dan saya kira ini bagian dari adalah referensi kita selaku TPP untuk eh, memberikan jawaban solusi pada desa-desa yang membutuhkan pengolahan sampah dengan punya dampak positif, dampak kemanfaatan pada warga. Saya kira itu, Caitong. Terima kasih. Oke, Pak Dekoco, kira-kira dari perjalanan kita ngobrol pada pagi hari ini berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Kang Asep, eh, dan forum ini menjadi reaktor bagi kita, reaktor untuk yang derajatnya harusnya kemudian sangat
tidak terbatas karena yang ada di dalam ruang Zoom kita hari ini adalah para penggerak dan pengawal kebijakan. Salah satunya adalah tenaga pendamping profesional yang memiliki ruang untuk kemudian mengawal kebijakan, salah satunya dari Kementerian Desa berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam konteks pengelolaan lingkungan limbah tadi itu. Nah, monggo kami persilakan Pak Dikoco di penghujung acara ini memberikan closing statement. Terima kasih Cak Itong. Jadi ini salah satu kebanggaan kita dengan forum ngobrol desa, ketemunya orang-orang aneh. Artinya ketemunya orang-orang aneh membayangkan bahwa orang yang sudah mencoba mengembangkan teknologi atau merancang bangun satu peralatan, kemudian bahasanya seperti yang tadi Mas Asep sampaikan. Oke, nggak perlu ketemu, kita guidance dari sini, cukup dengan WA dan seterusnya, nggak usah ngomong duit dan seterusnya. Yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi bagian-bagian yang akan menguatkan kita dan kita perlu mengimbangi. Artinya jangan kemudian kita terus berpikir ini jadi proyek gitu loh. Ini jadi proyek pengadaan dan seterusnya. Jadi saya pikir inilah yang menjadi tantangan menarik dan media kita bisa menjadi ruang untuk berbagi yang seperti ini. Jadi mungkin ada kerelaan Cak Itong dengan timnya dari TV Desa Jember mungkin main ke sana kemudian bisa membuat perbincangan yang lebih dalam dengan dengan gambar-gambar alat-alat yang ada di workshopnya dan seterusnya. Ini mungkin juga kita bisa publikasikan, kita bisa amplifikasi, kita sampaikan nomor kontaknya Mas Asep supaya orang bisa terkoneksi atau berhubungan langsung dan seterusnya. Setidaknya yang saya jadi ingat almarhum bapak saya pernah mengatakan berbagi ilmu itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Jadi apa yang tadi disampaikan Mas Asep tentang bagaimana ini bisa mendapatkan menambah pundi-pundi dan seterusnya, ilmu yang dimiliki Mas Asep ketika dibagikan itu tidak akan membuat Mas Asep jadi miskin, malah Mas Asep jadi lebih punya banyak relasi dan seterusnya sehingga ruang-ruang untuk berkreasi menjadi lebih luas. Jadi semoga kita juga bisa mengimbangi dengan tidak hanya berpikir kita beli dari Mas Asep berapa nih ongkos kirimnya bla 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 dan seterusnya, bukan itunya, tapi lebih pada ada semangat luar biasa yang kemudian menyelesaikan masalah dan kita menjadi bagian dari penyelesai masalah, bukan kemudian kita menjadi bagian dari tambahan masalah itu sendiri. Karena kemudian ini kalau belanja dari sana segini saya dapat fee-nya berapa, kemudian saya bisa apa enggak dan seterusnya. Bukan itu, tapi lebih pada bagaimana di tangan sentuhan kawan-kawan ini BUMDesnya bisa punya unit usaha, BUMDesnya bisa bergerak dengan lebih menguntungkan dan seterusnya. Dan yang tadi disampaikan Cak Itong bagaimana peran pemerintah dalam konteks ini. Ya, peran pemerintah itu ada di tangannya TPP gitu. TPP ini kepanjangan tangan pemerintah. Bagaimana mengambil peran teman-teman TPP ini mengambil peran secara optimal kalau kata oke, temuan yang seperti ini akan cocok nih dipertemukan dengan siapa, kemudian kalau investasinya nggak memungkinkan, coba nih ada nggak perusahaan yang ada di wilayah desa itu yang bisa kemudian mengalokasikan CSR-nya, atau kemudian bisa jadi yang seperti kita lakukan nih dengan teman-teman, salah satunya melakukan inventarisasi nih orang di desa itu yang sudah sukses di luar desa siapa, kemudian disampaikanlah proposalnya, kita punya rencana seperti ini, kemanfaatannya seperti ini. Setidaknya bahasa yang kita sampaikan ke mereka adalah bahasa jariah,
bahasa pahala. Bahwa bahasa yang disampaikan ke teman-teman BUMDes adalah bahasa potensi bisnis yang kemudian menyelesaikan masalah masyarakat. Saya pikir itu Cak Itang, dan sekali lagi apresiasi yang luar biasa ke Mas Asep ya atas kesediaan waktunya dan keterbukaannya untuk memberikan pendampingan atau pembelajaran kepada kawan-kawan di forum kita ini. Salam sehat, salam bahagia untuk semua, salam Desaisme. Pak Itong nambahkan sedikit, Pak Itong. Oke, monggo Pak Dodi. Wah, luar biasa. Kita pagi ini ruang diskusi, ruang pembelajaran yang luar biasa. Ini mungkin lebih afdol, Pak Itong, artinya bisa dong nantinya yang teman-teman yang ada di Banyumas kaitan dengan pengolahan sampah tadi menjadi topik berikutnya, Pak Itong. Artinya hari ini kita mencoba berkaitan dengan mesin-mesin pengolahan sampah tadi, tapi kita juga akan belajar bagaimana sih mengolah sampah yang sudah ada berhasil. Itu bisa diangkat pada topik ini sehingga nanti akan berkelanjutan, Pak Itong. Itu kira-kira. Kalau kita bicara Banyumas ini memang sebenarnya piloting yang ada di nasional itu menjadi proses pembelajaran juga. Kita angkat menjadi topik ini sehingga nanti yang kita dapatkan itu betul-betul komprehensif, Pak Itong. Matur nuwun, Pak Itong. Terima kasih Pak Dodi, usulan untuk topik berikutnya tentang praktek baik yang ada di Banyumas, karena memang Kabupaten Banyumas ini menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan predikat baik dalam pengelolaan sampah. Mudah-mudahan nanti di ngobrol desa pada edisi-edisi berikutnya kita akan bisa undang teman-teman Banyumas untuk menceritakan atau untuk membagikan praktek-praktek baik tersebut. Tidak terasa, Kang Asep, wong Jenewa, Jenewa itu luar biasa. Istilah orang-orang Jenggawah itu mereka menyebut dirinya wong Jenewa, dan banyak orang yang selama ini mengenal dengan Jenggawah, Jenewa itu dengan pecel pincuknya, tapi hari ini kita disuguhi oleh oleh materi Kang Asep berkaitan dengan bagaimana menuntaskan persoalan sampah, utamanya plastik. Dan tidak hanya plastik, teman-teman semuanya, komunitas Jenggawah Spot juga punya pirolis yang tidak hanya mengatasi sampah plastik, tapi sampah-sampah organik lainnya juga sudah tersedia. Teman-teman silahkan berkomunikasi dengan Kang Asep. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat utamanya bagi lingkungan kita, agar kita semuanya tidak terkena bencana dari sampah ini. Kita akhiri dulu perjumpaan kita. Terima kasih Kang Asep, Mas Panudi, Pak Dekoco, dan Pak Dodi, dan semuanya yang sudah hadir pada ngobrol desa pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali tentu saja dengan topik-topik menarik lainnya yang akan kita gelar mulai jam 6 sampai jam 7.30. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.